Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya Bella Yunisa Putri akan menyampaikan materi tentang taksonomi pembelajaran. Nah, sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu taksonomi. Jadi, taksonomi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu tasein, yang berarti untuk mengklasifikasikan, dan nomos yang berarti aturan. Sehingga taksonomi sendiri berarti klasifikasi berhierarki dari suatu atau prinsip yang mendasari klasifikasi. Semua hal yang bergerak, benda diam, tempat, dan kejadian sampai pada kemampuan berpikir dapat diklasifikasikan menurut beberapa skema taksonomi. Nah, sedangkan taksonomi pembelajaran merupakan pengelompokan tujuan pembelajaran dalam kawasan kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, taksonomi tujuan pembelajaran ini diperlukan dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, perlu adanya kejelasan terminologi tujuan yang digunakan dalam tujuan pembelajaran. Karena tujuan pembelajaran berfungsi untuk memberikan arah kepada proses belajar dan menentukan perilaku yang dianggap sebagai bukti hasil belajar. Yang kedua yaitu sebagai alat yang akan membantu guru atau pengajar dalam mendeskripsikan dan menyusun tes atau teknik penilaian dan juga evaluasi. Nah, yang pertama ini kita akan membahas taksonomi Ki Hajar Dewantara, yaitu Cipta Rasa Karsa. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus dititik beratkan pada jati diri manusia sendiri, dan penilaian keberhasilan terhadap pendidikannya bukan dari konsep atau hasil yang telah dicapai, tetapi keberhasilan pengembangan jati diri adalah sampai di mana ia berhasil menguasai hasil jerih payahnya dan bukan hasil jerih payahnya yang menguasai manusia itu sendiri. Nah, pada taksonomi ini, guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dalam kepribadian dan juga kerohanian. Dalam kehidupannya, taksonomi ini tidak terlepas terhadap 3 hal, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Nah, cipta ini sama dengan halnya dengan kognitif, yaitu kesadaran manusia untuk menyadari adanya hidup itu sendiri. Sedangkan rasa ini sama halnya dengan afektif, yaitu mediator atau sarana untuk kita mengenal Sang Maha Kekal atau yang selalu ada, tidak berawal dan berakhir, atau Tuhan. Nah, yang ketiga yaitu karsa atau psikomotor. Adanya rasa dengan adanya rasa, maka akan timbul keinginan yang disebut juga dengan karsa, di mana karsa ini adalah bahasa Jawa. Nah, maksud dari karsa ini yaitu dalam bentuk keinginan yang diaplikasikan. Nah, rasa di dada manusia dan karsa terletak di perut manusia. Nah, secara fisik kita bisa menempatkan unsur-unsur dari cipta, rasa, karsa dalam contohnya dalam tubuh manusia. Nah, untuk cipta, kita ibaratkan itu ada di kepala manusia, rasa itu ada di dada manusia, dan karsa terletak pada perut manusia. Nah, maka dikenal juga sebagai istilah penalaran, penghayatan, dan juga pengamalan. Lanjut, ini merupakan taksonomi Bloom. Nah, konsep dari taksonomi Bloom ini dikembangkan pada tahun 1956 oleh Benjamin. Nah, dia merupakan psikolog bidang pendidikan. Konsep ini mengklasifikasikan tujuan pembelajaran yaitu kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain atau ranah, dan setiap domain tersebut dibagi lagi ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan tingkatannya. Tujuan pendidikan dibagi dalam 3 ranah. Yang pertama, ranah kognitif, yaitu ranah yang mencakupi kegiatan mental atau otak, menekankan perilaku pada aspek intelektual. Yang kedua yaitu ranah afektif, yaitu ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Yang ketiga yaitu ranah psikomotorik, yaitu ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengamalan tertentu. Nah, kita bahas yang pertama yaitu ranah kognitif. Nah, ranah kognitif ini dibagi menjadi 6, yaitu knowledge,
pemahaman atau comprehension, yang ketiga aplikasi atau applications, yang keempat analisis atau analisis, yang keempat yaitu sintesis, dan yang terakhir yaitu evaluation atau evaluasi. Nah, pada knowledge atau pengetahuan, kemampuan awal meliputi kemampuan mengingat dan menghafal. Yang kedua yaitu pemahaman atau comprehensions, di mana kemampuan untuk memahami materi atau bahan yang meliputi menerjemahkan, menginterpretasikan, dan juga menyimpulkan. Yang ketiga yaitu aplikasi atau applications, yaitu kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari atau dipahami ke dalam situasi yang nyata atau baru. Kemampuan ini mencakupi penggunaan pengetahuan, aturan, rumus, konsep, prinsip, hukum, dan juga teori yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Yang keempat yaitu analisis, di mana kemampuan untuk menguraikan materi ke dalam bagian-bagian yang lebih terstruktur dan mudah dimengerti. Kemampuan menganalisis kaitan antara bagian serta mengenal antar bagian tersebut. Yang kelima yaitu sintesis, yaitu kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Sintetis merupakan proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis hingga menjadi suatu pola terstruktur atau berpola baru. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, di mana kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai, atau ide, di mana misalkan jika seorang dihadapkan dengan beberapa pilihan, maka ia akan mampu memilih suatu pilihan yang lebih baik. Kemudian ranah afektif juga dibagi menjadi 5. Yang pertama, receiving atau penerimaan, yang kedua responding atau menanggapi, yang ketiga valuing yaitu penghargaan terhadap nilai, keempat organizations atau pengorganisasian, dan yang kelima yaitu characterizations atau karakteristik. Yang pertama tadi ada receiving yaitu penerimaan, di mana ini merupakan kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan atau stimulus yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Yang kedua yaitu responding atau menanggapi, di mana ini merupakan kemampuan seseorang untuk mengikut sertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadap fenomena tersebut dengan suatu cara. Yang ketiga, valuing atau penghargaan terhadap nilai, di mana memberikan penghargaan terhadap suatu kejadian atau objek, menerima nilai-nilai setia kepada nilai-nilai, dan memegang teguh nilai-nilai. Yang keempat, organizations atau pengorganisasian, di mana menghubungkan nilai-nilai yang telah dipahami, mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam hidupnya. Dan yang terakhir, karakteristik, di mana memiliki sistem nilai yang mengontrol tingkah laku untuk satu waktu yang cukup lama, sehingga membentuk karakteristik atau pola hidup. Nah, yang terakhir yaitu ada ranah psikomotorik. Nah, ini dibagi juga menjadi 5, yaitu imitations atau peniruan, yang kedua manipulations atau penggunaan, yang ketiga ketepatan, yang keempat articulation, perangkaian, dan kelima naturalisasi. Pada peniruan terjadi ketika peserta didik mengamati suatu gerakan melalui memberikan sebuah respon serupa dengan yang diamati, mengurangi koordinasi dan kontrol otot-otot saraf. Peniruan ini pada umumnya dalam bentuk global dan tidak sempurna. Kemudian manipulasi atau penggunaan, yaitu menekankan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan, penampilan, gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu penampilan melalui latihan. Kemudian ketiga, ketepatan, yaitu memerlukan kecermatan, proporsi, dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan. Respon-respon lebih terkoreksi dan kesalahan-kesalahan dibatasi sampai pada tingkat minimum. Yang keempat, yaitu perangkaian, di mana menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat
urutan yang tepat atau mencapai yang diharapkan, atau konsisten internal di antara gerakan-gerakan yang ada. Dan yang terakhir yaitu naturalisasi, yaitu menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Gerakannya dilakukan secara rutin, kemampuan tertinggi dalam domino psikomotorik. Nah, kesimpulannya yaitu taksonomi pada dasarnya merupakan usaha pengelompokan yang disusun berdasarkan ciri-ciri suatu bidang tertentu. Taksonomi tujuan pembelajaran merupakan pengelompokan tujuan pembelajaran dalam kawasan kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, untuk mengukur hasil pengajaran dalam proses pembelajaran didasarkan pada tipe isi bidang studi diklasifikasikan menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif yang terdiri dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan juga penilaian. Sedangkan pada ranah afektif atau sikap terdiri dari menerima, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan karakteristik. Sedangkan pada ranah psikomotorik terdiri dari peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan juga naturalisasi. Demikianlah video ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.